لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang masih Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآيات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, hidayahnya dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir bersama-sama di lapangan ini
dalam rangka menunaikan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang hari ini, yang ia merupakan nikmat Allah berikan kepadanya, tetapi masih enggan untuk beribadah kepadanya. Beruntunglah, kata Allah, ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, dan kemudian dia memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai bulan maghfirah, maka bulan Ramadan itu terhapuskanlah dosanya yang telah lalu. Dan sungguh rugi, ada orang yang diperjumpakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tetapi dia enggan menunaikan ibadah yang sudah Allah tetapkan di bulan Ramadan. Ketika orang lain sibuk dalam hal beribadah kepada Allah, orang di malam hari menunaikan ibadah tarawih, di malam harinya dia tadarus, di subuh harinya dia menghafal Jumaah, ya, mengulang kembali bacaan Al-Qurannya untuk menanamkan hafalan-hafalan Al-Quran yang telah hilang, kemudian ditimbulkan kembali ke dalam hatinya, maka bertambahlah hafalannya di bulan suci Ramadan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwasanya apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu penuh dengan lipatan ganda pahala yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ramadan kita lalui, di dalam ayat yang sering dilantunkan oleh imam, baik di waktu subuh, di waktu isya, di waktu tarawih, maupun di penutup salat, yaitu di salat witir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, tujuan daripada ibadah puasa ini adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya takwa. Ibu, sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan diibarat katakan bahwa kalau kita menyasah baju yang kumuh akan bisa putih. Kalau baju itu putih dan dia akan bersih, sebagaimana seperti biasanya keluar daripada produk-produk dari perusahaan yang ternama. Bagaimana caranya? Dari awal Ramadan kita mulai mencuci, menyasah, ai kedua, sasah lagi baju, ai ketiga, kita sasah lagi baju, selama 30 hari kita sasah baju. Maka dari kumuh, dari kotor akan bersih, akan suci. Begitulah manusia. Di bulan Ramadan dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa banyak, dosa dake ulang banyak, baru lagi dosa ke Allah, meninggalkan perintah Allah. Tapi Allah pertemukan dia di bulan suci Ramadan. Dari awal Ramadan dia istiqomah menunaikan ibadah puasanya sampai pada akhir bulan Ramadan, maka lama-kelamaan dosanya terampuni. Ini siapakah orang pertama yang pertama sekali untuk kita datangi, untuk kita bersujud meminta ampun kepadanya, yaitu kedua orang tua kita. Ayah je rumah kita, orang pertama yang harusnya kita datang ke ini untuk minta maaf, bukan orang lain, bukan orang jauh. Karena ini orang naik motor, utamakan ini dulu. Dalam ajaran Islam salah, orang pertama sekali yang patut kita minta maaf adalah orang yang selalu bersama dengan kita. Siapakah dia? Ayah Jawa itu, kedua orang tua kita. Ini yang pertama kita datangi
bersujud di kakinya, meminta ampun yang segadang-gadangnya. Pada saat meminta ampun, kita adalah tahu sebagai anak. Kabalun kita pai ke orang tua kita minta maaf, Allah duluan yang memaafkan kita. Tetapi Rasulullah itu tetap memerintahkan, orang yang pertama sekali harus kita minta maaf adalah kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Maka dalam Idul Fitri ini, satu riwayat diceritakan, setelah Ramadan selesai, Rasulullah dengan para sahabatnya menunaikan Idul Fitri. Setelah menunaikan salat 2 rakaat Idul Fitri, di rakaat pertama 7 takbir, di rakaat kedua 5 takbir. Setelah itu salam. Setelah itu Rasulullah bangun dari tempat salatnya. Pada saat dia menginjakkan kakinya, datanglah bisikan ke telinga Rasulullah yang tidak didengarkan oleh para jemaah pada saat itu. Bahkan sahabat yang duduk di belakangnya pun juga tidak mendengarkan. Tetapi apa yang didengarkan? Aminnya 3 kali Rasulullah. Tetapi sabda Nabi SAW benar-benar terjadi pada hari ini, Bapak Ibu. Dalam satu media diberitakan yang bahwasannya seorang ayah dan ibu mati di kamar dikarenakan dikurung oleh anaknya 4 orang. Keempat-empatnya tidak mau merawatnya dan dia mengurung ke dalam kamar sampai sang ibu dan ayah meninggal di dalam kamar. Dan kondisi pada saat itu, tubuhnya mulai mengering, wajahnya sudah mulai menghitam, baunya sudah mulai menyengat. Diketahui oleh tangganya, bau apa itu? Dicari-cari tahu, ternyata seorang ayah dan seorang ibu meninggal di dalam kamar dikarenakan oleh anaknya 4 orang tidak mampu merawat 2 orang. Tapi seorang ibu mampu membesarkan anaknya 4 orang. Seorang ayah mampu mendidik anaknya 4 orang. Tapi 4 orang anak bisa meninggal kedua-duanya di dalam kamar. Di dalam berita yang lain, seorang anak tega melaporkan ibunya kepada Kapolsek. Tidak cukup sampai kepada Kapolsek, naik ke pengadilan dikarenakan kurangnya dapat jatah harta warisan. Kami menyampaikan kepada jemaah bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Kalau di bulan puasa kita Bilal mengimbau, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Marilah menunaikan salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kemenangan yang kita tunaikan hari ini. 30 hari kita berjuang, hari ini kita menunaikan kemenangan. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan, mampukah kita menjaga sabda Nabi yang pertama yang dicintai oleh Allah, salatu ala waqtiha tersebut? Kalau itu mampu, maka kita termasuk kepada ciri-ciri orang bertakwa selama 30 hari tersebut. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kegiatan ini, pada momentum bulan Idul Fitri ini, 1 Syawal ini, didiklah anak kita dari kecil tentang agama. Ibu kaya, ayah kaya, harta di mana-mana, tapi kalau tidak mengantarkan kita ke hadapan Allah dengan cara yang baik, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qu anfusikum wa ahlikum nara. Peliharalah keluargamu dari api neraka, kata Allah. Siapa yang menjaga ayah selaku pemimpin dalam rumah tangga, yang terus mendidik istrinya berbuat baik, mengamalkan perintah Allah, dan terus mendidik anaknya ketika ayah dan ibunya tiada, merekalah yang terus melanjutkan kebaikan ayah dan ibunya. Inilah keluarga yang sukses. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amin yang ketiga adalah amin yang kedua, seorang istri yang senantiasa durhaka kepada suaminya juga tidak diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas pulang daripada salat Idul Fitri ini, marilah saling memaafkan istrinya. Ayah sebagai suami memaafkan istrinya, dan istri jangan gengsi. Resiko suai pula laki kadiko minta maaf. Baiklah laki dia minta maaf. Kata balik dunia. Itu tak balik. Betul minta maaf. Tapi laki dia kuat kadiko. Sementara Ari Jalu Kawal Munala Nisa, pemimpin itu, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kita yang datang laki-laki, khusus ibu-ibu yang alah berumah tangga, khusus anak-anak gadis, bayi dekat ayah. Ayah dulu yang disalami. Setelah itu baru ibu. Bayi minta maaf, dan suami jangan pulau gengsi. Gaji-gaji THR dulu baru dimaafkan. Jangan perampok dulu, maafkan dulu. Kalau mantang ada Tito gaji yang bulan belakang, Tito beli baju Yayo yang semalam, baru dia ke anak, baru dia dekat sini. Jangan karena THR minta maaf. Itu salah lagi betul. Tapi memaafkan satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap dari diri kita tentu punya salah. Setiap dari diri kita pernah berbuat dosa. Dan dari setiap diri kita pasti punya hubungan yang tidak baik. Baik dengan tetangga, baik dengan saudara, baik dengan masyarakat. Maka pada momentum bulan yang penuh dengan ampunan ini selama 30 hari, maka jangan gara-gara satu hari kita terlalu meninggikan ego kita. Jangan terlalu kita merasa besar, karena kebesaran itu hanya milik Allah. Cukup Allah yang kita besarkan dalam kehidupan kita. Maka maafkanlah orang yang datang kepada kita minta maaf karena Allah. Maka satu sisi kita telah lapang setelah kita maafkan mereka. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang merasa dirinya lebih besar, yang merasa dirinya hebat, sehingga dia sulit memaafkan saudara-saudaranya. Tetapi orang yang sudah punya niat, sudah punya kemauan untuk mendatangi dan meminta maaf dengan bersalaman, maka seketika itu gugur dosa-dosanya dari kedua ini. Momentum bulan Ramadan ini, hendaknya kita mentaati apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan hendaknya kita terus menjadi hamba-hamba yang bisa memperbaiki diri. Dan selepas daripada momentum bulan Ramadan, maka sucilah diri kita sebagaimana sucinya ketika kita lahir, dan awalilah hidup ini, awalilah bulan ini dengan penuh kebaikan yang telah kita dapatkan selama 30 hari tersebut, yaitu bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian kami masih banyak kurangnya, dan bila mana dalam penyampaian kami Bapak Ibu panas, kami dalam sebagai orang yang berdiri di depan sebagai khatib pada hari ini yang dipercayakan oleh pengurus masjid, maka minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sudahkah dimaafkan Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Demikianlah khutbah singkat daripada khatib. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bermanfaat untuk diri khatib sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.